Melihat Indonesia dengan kekayaan akan sumber daya alamnya yang melimpah, tentunya menjadi satu alasan mengapa Indonesia harus terus memperkuat alutsista tempur atau militernya, yaitu untuk menjaga wilayah dan teritorial kedaulatan NKRI. Sebab jika kita lihat saat ini, Indonesia masih dapat dikategorikan masih kurang kuat di dalam pengadaan alutsista tempur militernya, yaitu untuk mempertahankan dan menjaga atau menjangkau wilayah Indonesia secara letak geografis. Walaupun saat ini Indonesia berada pada posisi 16 dengan kekuatan militer tempur laut, darat, dan udaranya di dunia, dari 138 negara yang terdaftar di Global Firepower, dan berada pada posisi pertama untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Namun tentunya hal itu masih terbilang sangat kurang untuk mendukung alutsista sistem pertahanan Indonesia di setiap daerah atau wilayah kedaulatan Indonesia. Sebab jika kita berbicara kekuatan udara atau pesawat jet tempur yang menjadi benteng kedua sistem pertahanan Indonesia saat ini terlihat masih kurang kuat. Seperti yang kita ketahui, jika saat ini Indonesia hanya diperkuat 2 skadron pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon dan 2 skadron untuk pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang bisa dikategorikan sebagai pesawat canggih, sebab telah dilakukan upgrading atau pembaruan sistem tempur terhadap kedua pesawat jet tempur TNI Angkatan Udara Indonesia ini. 4 skadron yang termasuk pesawat jet tempur canggih ini tampaknya belum cukup kuat untuk mengawal kedaulatan NKRI yang begitu luas. Selain itu, kekuatan Angkatan Udara Indonesia yang meliputi semua alutsista tempur udaranya masih diungguli oleh Thailand dan Australia, yang berada pada posisi 19 untuk Thailand dan 27 untuk Australia. Sedangkan Indonesia berada pada posisi 28 menurut daftar militer Global Firepower. Namun jika kita bandingkan di masa pemerintahan Presiden Soekarno, tentunya sangat berbeda jauh. Sebab saat itu Indonesia masuk salah satu daftar kekuatan militer dunia dan bahkan jauh lebih kuat dari Cina. Sehingga saat itu Indonesia mendapatkan gelar sebagai negara terkuat di belahan bumi selatan. Dengan diangkatnya Menhan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Indonesia, maka tidak heran jika Menhan Prabowo saat itu mengatakan jika Indonesia sangat lemah walau beliau tidak bermaksud untuk merendahkan kekuatan militer Indonesia. Namun beliau ingin jika pemerintah Indonesia antisipasi demi menjaga kedaulatan NKRI saat ini. Sehingga ketika Menhan Prabowo Subianto telah resmi diangkat sebagai Menhan Indonesia oleh Presiden Joko Widodo, beliau terlihat sangat optimis untuk memperkuat alutsista militer Indonesia agar negara-negara lain tidak memandang Indonesia sebelah mata dan tetap kuat untuk terus mengawal wilayah dan kedaulatan NKRI. Sikap optimis Menhan Prabowo Subianto untuk memperkuat alutsista militer Indonesia sangat terlihat jelas ketika Menhan Prabowo berkunjung ke berbagai negara maju di dunia ini. Misalkan saja kunjungan beliau ke Prancis, Turki, Rusia, dan beberapa negara-negara maju lainnya demi terus memperkuat atau menambah alutsista militer Indonesia tanpa dipublikasikan yang memang menjadi alutsista tempur strategis dan menjadi rahasia negara. Selain itu, yang menjadi alasan lain bagi negara ini untuk terus meningkatkan kekuatan alutsista militer tempurnya adalah dengan keberhasilan beberapa wilayah atau pulau Indonesia yang dicaplok dan memisahkan diri di saat Indonesia lemah dari segi kekuatan militer saat itu. Misalkan saja, dicaploknya pulau-pulau teritorial Indonesia seperti Pulau Sipadan oleh Malaysia, Pulau Ligitan, Blok Ambalat, Kepulauan Natuna, dan hingga berpisahnya Timur-Timur atau Timur Leste saat itu yang didukung penuh oleh Australia dan Selandia Baru. Dari kelima wilayah kedaulatan Indonesia yang berhasil dikuasai dan dimiliki oleh negara-negara lain,
tentunya menjadi alasan mengapa Indonesia saat ini harus semakin memperkuat alutsista militer atau tempurnya demi mempertahankan dan menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari ancaman negara-negara yang tidak terduga. Apalagi saat ini, posisi Papua masih dalam keadaan yang tidak terkendali dan masih menjadi wilayah yang mengorbankan darah dan nyawa pahlawan anggota militer TNI dan Polri Indonesia yang tidak berkesudahan sejak beberapa dekade yang lalu dengan pergerakan separatis KKB atau TPNPB Papua. Jika Indonesia lemah, maka hal ini bisa jadi akan menjadikan peristiwa yang terulang bagi Indonesia, seperti berpisahnya Timur Timur atau Timur Leste dengan berbagai macam propaganda pihak-pihak asing yang tidak menginginkan negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya ini tetap aman. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa Menhan Prabowo dan negara ini sangat membutuhkan alutsista militer tempur yang canggih? Apakah Indonesia ada jaminan akan aman jika diperkuat dengan berbagai macam jenis alutsista militer yang canggih? Jika kita berbicara sistem pertahanan dan menjaga kedaulatan Indonesia, tentu saja dengan memiliki alutsista militer yang canggih dan kemampuan TNI Indonesia di dalam menjaga wilayah Indonesia sangat menunjang serta memiliki peran yang sangat besar. Misalkan saja, di saat Malaysia berhasil mengklaim dan mencaplok Pulau Sipadan pada tahun 1969 dan disusul Blok Ambalat pada tahun 1979. Hal tersebut cukup menjadi contoh yang sangat sederhana mengenai pengaruh kekuatan alutsista militer di dalam mempertahankan sebuah kedaulatan negara. Sebab di tahun itu, Indonesia berada di masa transisi dan gejolak pergantian kekuasaan atau presiden, yaitu Orde Lama di masa Presiden Soekarno dan Orde Baru di masa Presiden Soeharto. Saat itu, Indonesia berada dalam keadaan lemah dengan melawan pergerakan-pergerakan bangsa sendiri, seperti tahun 1965, yaitu pergerakan DITI, G30 SPKI yang juga dimulai di tahun 1965 dan gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 1976. Sehingga saat itu Indonesia berada dalam ancaman bangsa sendiri dan ancaman negara luar. Dengan begitu, Malaysia akan sangat mudah memperluas atau mencaplok wilayah kedaulatan Indonesia yang dibantu oleh negara sekutunya seperti Inggris, Selandia Baru, dan Australia. Namun di wilayah yang sama, pada tahun 2005, Malaysia kembali ingin mencaplok Pulau Ambalat dengan aksi klaim sepihaknya itu, sebab mengira Indonesia masih lemah saat itu. Namun faktanya, dengan kemampuan TNI Indonesia dan alutsista militer strategis Indonesia, membuat Malaysia tidak menduga serta bernyali ciut. Hal yang membuat Malaysia waktu itu sangat takut dengan kekuatan militer Indonesia adalah rudal P-800 Onyx atau rudal Yakout yang hanya dimiliki oleh 5 negara saja di dunia ini selain Rusia. Dengan kekuatan rudal terkuat di Asia Tenggara itu, membuat Malaysia mengurungkan niatnya untuk memperluas wilayahnya di Pulau Ambalat. Sebab jika rudal tersebut ditembakkan ke kapal Malaysia, tentu saja akan dengan mudah memporak-porandakan kekuatan Angkatan Laut Malaysia. Contoh yang lain, mengapa Indonesia sangat membutuhkan alutsista tempur militer yang canggih sebagai penunjang untuk mengawal kedaulatan Indonesia adalah berpisahnya Timur Timur atau Timur Leste pada 30 Agustus tahun 1999. Seperti yang kita ketahui, jika berpisahnya Timur Timur atau Timur Leste saat ini dari Indonesia, tentunya tidak terlepas dari peran kekuatan alutsista militer Indonesia yang sangat lemah saat itu. Sebab di tahun 80-an hingga tahun 90-an, Indonesia berada pada posisi krisis moneter serta tekanan Amerika Serikat.
Dengan penembakan demonstrasi Timur-Timur saat itu pada 21 November tahun 1991, membuat Indonesia dijatuhi sanksi embargo militer selama 10 tahun, yang dimulai pada tahun 1995 hingga tahun 2005. Di mana kita tahu, jika semua alutsista militer Indonesia yang dibeli dari Amerika Serikat tidak mendapatkan permajaan serta suku cadang, yaitu salah satunya adalah pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon TNI Angkatan Udara Indonesia. Akhirnya, Timur Leste yang didukung penuh dengan Australia dan Selandia Baru menggunakan kelemahan militer Indonesia sebagai kesempatan untuk memerdekakan diri dan memisahkan diri dari Indonesia pada 30 Agustus tahun 1999. Di mana kita tahu saat itu Indonesia sangat lemah di bidang alutsista militer sebagai penunjang TNI Indonesia untuk tetap mempertahankan wilayah kedaulatannya dari propaganda negara-negara yang mengincar kekayaan sumber daya alam Indonesia.